Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang some of element used in signal processing atau beberapa elemen yang biasa digunakan dalam pemrosesan suatu sinyal. Topik ini merupakan kelanjutan dari tipe-tipe sensor, yang mana signal prosesor merupakan elemen kedua setelah sensor yang merupakan konstituen elemen dari suatu sistem instrumentasi. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menjelaskan secara tulis elemen-elemen yang digunakan pada signal processing. Sinyal output dari sensor dalam suatu sistem pengukuran secara umum harus diproses dalam suatu cara yang pas atau yang output keluaran sensor itu harus tepat bagi signal prosesor yang selanjutnya akan diteruskan ke displayer atau data presentation. Sebagai contoh, kalau sinyalnya terlalu lemah, maka harus dilakukan amplifikasi atau signal prosesor melakukan amplifikasi atau penguatan terhadap sinyal. Atau displayer harus memunculkan suatu nilai digital, sedangkan keluaran dari sensor berupa nilai analog. Maka signal prosesor memproses itu, mengubah dari analog menjadi digital. Atau sebaliknya, data presentation menampilkan dalam bentuk analog, sedangkan keluaran dari sensor dia bersifat digital. Maka harus ada konversi yang dilakukan oleh signal prosesor yang mengubah dari digital ke analog. Contoh lain adalah keluaran dari sensor adalah perubahan resistansi. Yang satunya dalam ohm, sedangkan displayer atau data presentation harus menampilkan dalam bentuk perubahan arus, sehingga signal prosesor harus melakukan modifikasi atau konversi dari output keluarannya perubahan resistansi diubah menjadi perubahan current atau arus. Contoh lain lagi adalah output dari sensor adalah perubahan tekanan fluida, sedangkan yang harus ditampilkan adalah perubahan arus listrik. Maka signal prosesor harus memprosesnya atau mengubahnya dari perubahan tekanan fluida menjadi perubahan arus listrik atau current change. Contoh lagi adalah output dari suatu sensor termokapel, voltasenya sangat kecil, beberapa milivolt.
Sedangkan yang diperlukan oleh data presentation adalah voltase yang lebih besar, maka signal prosesor melakukan amplifikasi atau penguatan sehingga voltase yang ditransfer ke data presentation menjadi lebih besar. Terkadang signal prosesor ini seringkali dikenal orang sebagai atau disebut sebagai signal conditioner karena fungsinya spesifik mengkondisikan atau memodifikasi sinyal yang dari atau yang keluar yang merupakan keluaran dari sensor. Signal prosesor dalam prakteknya memerlukan atau memberikan beberapa elemen yang dalam melakukan pengubahan sinyal tersebut diperlukan. Di antaranya pertama adalah resistance to voltage converter atau pengubah atau konverter dari resistansi ke voltase. Yang kedua, temperature compensation, pengubah temperatur menjadi biasanya kebanyakan arus listrik atau voltase listrik. Yang ketiga adalah thermocouple compensation. Yang keempat, signal prosesor bisa berbentuk proteksi terhadap high current atau high voltage atau terhadap lonjakan arus atau lonjakan voltase. Yang kelima, signal prosesor terkadang berbentuk analog digital conversion. Yang keenam, sebaliknya justru signal prosesor berbentuk digital to analog conversion. Kemudian yang ketujuh, signal prosesor terkadang berbentuk amplifikasi atau penguatan yang bentuknya merupakan op-amps atau operational amplifier. Yang delapan, signal prosesor bisa berbentuk pressure to current converter atau pengubah tekanan tidak menjadi selain signal prosesor, seringkali ada term lain atau istilah lain yang dikenal sebagai signal transmission. Signal prosesor dan signal transmission adalah dua hal yang berbeda. Karena kalau signal prosesor bisa dikatakan dia berfungsi secara umum, kalau signal transmission lebih spesifik ke atau menangani pentransmisian sinyal, terutama atau lebih spesifik berkaitan dengan
jarak yang harus ditempuh sinyal sampai ke data presentation. Signal pengukuran seringkali harus ditransmisikan menempuh jarak yang sangat jauh. Misalkan di kapal, untuk mentransmisikan RPM engine ke atau bisa nampil di layar bridge yang di depan perwira kapal atau mualim. Untuk kapal besar jaraknya sangat jauh. Tetapi dengan metode pentransmisi signal ini, maka sedikit banyak mereduksi atau sedikit banyak mengatasi masalah distance atau jarak tadi. Adapun metode yang dikenal umum dalam mentransmisi sinyal, pertama adalah analog voltage transmission. Jadi transmisi voltase analog. Transmisi ini seringkali mengalami korup atau hilang di jalan dikarenakan oleh noise dan dikarenakan oleh penurunan voltase akibat jarak yang tempuh. Untuk mengurangi efek tersebut biasanya diupayakan dengan amplifikasi sinyal dan shielding. Kemudian untuk zaman sekarang biasanya analog voltage transmission sudah jarang sekali digunakan. Yang kedua adalah current loop transmission, transmisi current loop. Reduksi atau pengurangan yang terjadi dalam atau yang terjadi pada proses transmisi yang pertama atau analog voltage transmission di atas dapat diminimalisasi dengan mengubah dari voltase menjadi arus listrik atau current, itu menjadi sinyal current. Fenomena ini atau proses transmisi tersebut dikenal sebagai current loop transmission dan menggunakan arus dalam range 4 mA sampai 20 mA untuk merepresentasikan level-level
sinyal analog. Pada gambar 285 ditunjukkan bahwa susunan pokok dengan sinyal dari sensor yang diubah bentuk ke arus dengan menggunakan voltage to current converter, kemudian diisikan dan diubah kembali menjadi sinyal voltase. Yang ketiga adalah digital voltage signal. Sinyal-sinyal digital dapat ditransmisikan menggunakan transmission line baik secara seri maupun secara paralel. Untuk yang seri, sequence dari bit yang dipakai untuk mendistribusikan suatu nilai dikirim atau ditransmisikan secara berurutan. Yang keempat adalah pneumatic transmission. Transmisi pneumatis di sini tiada lain adalah maksudnya pengubahan output dari sensor yang berupa tekanan suatu fluida dalam kisaran 20 sampai 100 kPa atau 20 sampai 180 kPa. Limit bawah disetting menjadi zero sensor signal sehingga bisa dibedakan dari level atau limit atasnya atau break in-nya. Sinyal tekanan tersebut dapat ditransmisikan melalui pipa plastik atau melalui pipa baja. Tetapi jarak harus dibatasi atau jarak membatasi pada 300 meter dikarenakan oleh keterbatasan dari kecepatan respons terhadap suatu jarak yang lebih jauh. Yang keempat dari signal transmission adalah fiber optic transmission. Suatu fiber optik merupakan konduktor yang sangat ringan yang berbentuk suatu fiber panjang yang dapat mentransmisikan cahaya dengan mencerminkan atau memantulkan secara internal sisi-sisi dari fiber. Ilustrasi secara sederhana dalam bentuk gambar adalah seperti terlihat sebelah kanan.
Sumber-sumber cahaya yang digunakan biasanya berbentuk atau berupa LED atau dioda laser semikonduktor. Dalam aplikasinya, sinyal elektrik digital diubah ke dalam pulsa cahaya atau light pulse yang melewati fiber sebelum dideteksi oleh fotodiode atau fototransistor dan dikonversi kembali menjadi sinyal elektrik. Fiber optik ini memiliki keuntungan atau kelebihan bahwa fiber optik sangat kebal atau sangat imun terhadap interferensi elektromagnetik, sehingga data atau keluaran dari data atau output dari sensor dapat ditransmisikan dengan kerugian yang sangat rendah daripada kita melakukan transmisi melalui kabel listrik. Lebih lanjut, keuntungan dari fiber optik adalah dimensinya lebih kecil dan lebih ringan daripada kabel-kabel tembaga dan lebih inert atau lebih aman di area-area yang bersifat hazardous atau berbahaya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta pemahaman tentang sistem kendali atau tentang apa-apa yang terkait dengan sistem kendali dan otomatisasi di atas kapal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.